Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan saya hormati, wabil khusus sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Ghazali, juga orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Abdullah, juga pengurus masjid semuanya, khususnya Ketua Masjid Al-Mukarram Dr. Andes Ahmad Sarnubi, juga para asatidz lain yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan barokah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan taufik dan hidayah, sehingga dengan barokah nikmat tersebut kita bisa berkumpul dalam masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian yang rutin setiap malam Sabtu kita laksanakan. Mudah-mudahan kiranya apa yang kita kerjakan pada saat ini pahalanya disampaikan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, khususnya kepada ibu dan bapak kita, nenek dan kakek kita, juga kepada para guru kita semuanya yang pernah mendidik kita sehingga kita bisa mengenal agama Islam, agama kita cinta ini. Juga mudah-mudahan jadi tambahan pahala buat kita untuk bekal menghadap Allah kelak di yaumil qiyamah. Sebelum kita sambung talim kita, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahalanya disampaikan kepada para anbiya wal mursalin, syuhada wal auliya wassolihin, ulama'il amilin, khususnya guru kita Guru Mazuki bin Misod, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Abu Ya Kiai Muzadi Muhajir, Kiai Hasbi Allah, Kiai Ahmad Mursyidi, Kiai Nur Ali, Kiai Abdul Razak Ma'mun, Abdul Syafi'i, Syafi Hazami, juga Guru Abdul Ghafur, Guru Ahmad Muhammad Soleh, Guru Abdul Aziz, juga AB yang sama kita maklum, serta para pelopor pendidik agama di kampung kita sehingga kita bisa kenal agama. Semoga mereka semuanya pada malam hari ini mendapat lipat rahmat dan maghfirah, dan mudah-mudahan dengan barokah mereka kita sebagai murid-muridnya bisa menjalankan tugas kita sehingga kita semuanya menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang kelak insyaallah apabila meninggal dunia dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan buat ibu bapak kita semuanya, mudah-mudahan amal ibadah yang diterima oleh Allah, kesalahannya diampuninya, sehingga kuburnya dijadikan taman radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, saya minta izin dulu. Gimana kalau kita tepatin 7:30 baru nutup gitu ya? Jamaah gimana nih? Kita musyawarah dulu. Soalnya ini udah jam 7 kurang 10 menit. Kalau sampai Isya kita berhenti, jam Isya itu jam 7:10 menit udah. Ya. Gimana kita sepakatin 7:30 baru tutup ya? Ya. Ya, benar. Iya.
Para bapak jamaah sekalian, bacaan kita malam hari ini kemarin sampai sholatan wasalaman daimaini bidawamillahi ya. Udah Mas Bandi ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Sholatan wa salaman daimaini bidawamillahi al-malikid dayani. Ini sholatan, kalau kita sedikit ingetin nahunya, bahasa kitanya ini jadi maf'ul mutlak atau masdar namanya ya, maf'ul mutlak gitu. Maka pengertiannya sebagai sholawat ya, dari maf'ul mutlak. Biasanya kalau masdar itu disebutnya maf'ul mutlak. Doroba yadribu dorban. Nah, dorban itu maf'ul mutlak. Ini saya ngingetin aja, ntar jadi bingung nih sholatan jadi apa irobnya gitu ya. Sholatan wasalaman, kalau kita mundur dikit, mulanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi itu ya. Sallallahu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya alaihi, atas baginda Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, fi kulli hinin, pada tiap saat, wa awan, dan waktu ya. Ini doa namanya nih. Jadi sallallahu ini jumlah doaiyah. Jadi mudah-mudahan atau semoga Allah memberikan rahmatnya. Ini kalau kita sering baca ayatnya, kalau ada Bilal mau azan pakai dibaca itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bisa gitu ya. Artinya sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Ini sebelum kita bicarakan bermacam-macam solawat, kita mau bilang dulu apa sih hukumnya baca solawat. Sering kita kan belum bicarain itu ya hukumnya. Apa fardu ain, apa sunnah, apa kalau mau baik. Menurut dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dalam kitab Tanwirul Qulub, dijelaskan bahwa perintah sholawat itu yang ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, ini menandakan perintahnya fardu ain. Jadi mengucapkan sholawat bagi umat Nabi Muhammad kepada nabinya itu hukumnya fardu ain. Kemudian berapa kali kewajibannya sehari? Kalau ngikutin sholat 5 waktu berarti 17 kali, karena setiap tasyahud akhir ada sholawatnya. Nah, ditanya lagi apakah itu sudah termasuk fardu ain yang kita diwajibkan? Bukan. Kalau itu sudah satu paket sholat, perintahnya itu perintah sholat, belum masuk perintah sholawat. Jadi kalau cuman sholawatnya waktu sholat doang berarti belum mengerjakan perintah sholawat. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, minimal setiap hari kita mengucapkan sholawat 24 kali sesuai jam. Ini fikulihinin wa awan. Jadi Imam Al-Ghazali, kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad membaca sholawat kepada beliau
di samping sholawat yang pada waktu sholat ada 24 kali, disesuaikan dengan jam. Soalnya kalau kita sholawat kamilah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Ini yang hafal sholawat kamilah nih, Ustaz Adi ini menggacoannya ya. Ada fi kulli lamhatin, setiap lamhah kedipan mata, wa nafasin, setiap embusan napas, bi adadi kulli ma'lumilak, hendaknya mak sholawat kita begitu ngedip mata ada sholawatnya, begitu ngembusin napas ada sholawatnya, harusnya gitu. Tapi kita kebanyakan lalainya. Ini perintahnya ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, shollu fil amr. Ulama tafsir menerangkan amr di sini lil wujub, bukan sunnah, wajib hukumnya gitu. Selama ini kita kalau kita bersolawat tapi nggak tahu hukumnya juga tidak gugur. Sama kayak kita sholat 5 waktu nggak tahu mana rukunnya, mana sunnahnya, sholat kita belum sah. Meskipun kita baca sholawat tiap hari tapi nggak tahu hukumnya apa, bahwa itu kewajiban kita, belum dianggap sah sholawat kita. Oleh karena itu mulai saat ini karena baru ngaji kita ya, barangkali udah lama ngaji mak, cuman belum negesin belum negesin apa sih hukum baca sholawat. Ternyata dilihat dalam tafsir Qurtubi bahwa yang namanya bersolawat fardu ain, minimal tiap hari ngikutin jam selama 24 jam, yaitu 24 kali. Mau diborong boleh ya, pagi-pagi aja 24 kali supaya lunas boleh, mau tiap saat baca satu boleh, yang penting setiap 24 jam berarti baca sholatnya 24 kali. Itu baru dianggap kita menunaikan kewajiban kita bersolawat ya, jangan cuman kita ngomongnya doang, ayo kita baca solawat ya. Kemudian solawat itu bagaimana? Kalau innallaha, Allah bersolawat ke Nabi, solawatnya Allah itu bukan kayak jiniman Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Solawatnya Allah mah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalau Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad, itu yang diterap pada waktu kita tasahud. Ini kan tasahud kan oleh Nabi Mi'raj. Waktu Nabi Mi'raj pas sampai di Mustawan, Jibril bilang, mat silahkan ente maju ke atas, anak nggak boleh lagi melangkah satu langkah, angus anada, ente sudah maju. Jibril nggak kuat menghadap Allah, Nabi Muhammad maju. Begitu ngeliat keindahan zat Allah, Nabi giginya terkancing, saking indahnya. Kita emang begitu pak, ngeliat yang indah juga bisa pingsan, ngeliat yang golek pingsan juga. Kayak orang sangat sedih bisa nangis, sangat bahagia tangis dulu aja mbak. Ada yang tangis-tangisan, buaya namanya. Saking sedihnya kita nangis, saking bahagianya. Nabi Muhammad saking bahagianya melihat keindahan zat Allah, karena Allah jamil, indah sekali sampai giginya terkancing, gak bisa ngucap apa-apa. Akhirnya malaikat yang ada di Sidratul Muntaha ambil air Al-Kautsar, dipupuin apa namanya, ditetesin gigi Nabi. Begitu bisa ngomong yang terucap tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kata-kata pertama Nabi sadar dari giginya terkancing waktu lihat zat Allah. Mendengar Nabi ngucap itu, Allah jawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh sambut-sambutan. Kata Nabi, kena ada rahmatan lil alamin, jangan cuma saya doang ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kita ke bawah dah, jangan cuma saya doang ya Allah, umat saya juga mudah-mudahan sejahtera semua. Gelanya Nabi, sampai di sono masih mikirin kita gitu. Kita kagak mikirin pisan, diajak mulut juga mau. Dasar dah.
Iya, Allah malah lagi di hadapan Allah, keingetan umatnya. Jangan cuman saya ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu. Mendengar itu terus Nabi mengucap lagi asyhadu alla ilaha illallah. Allah jawab asyhadu anna muhammadar. Tuh. Nabi mengucap asyhadu alla ilaha illallah, Allah jawab lagi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Begitu Allah ucap muhammadar rasulullah, malaikat semuanya riung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi menengok kiri kanan, kata Nabi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sampai sekarang kalau sholat nengok kiri kanan asbabnya itu bang. Gitu. Nabi baru ngomong berdua nggak ngeh banyak orang gitu, banyak malaikat. Pas Allah bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, malaikat semuanya lengkap, kenalnya lengkap. Rame-rame mengucap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malaikat Nabi ngeh, nyata banyak orang ya gitu kan. Baru Nabi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sampai sekarang tuh kalau ingat begitu mas sholat khusyuk itu kita bisa sedih. Kagak tahu riwayatnya, ngumpul boleh baca udah. Yang katanya Nabi Mi'raj dapat oleh-olehnya sholat, mana sholatnya? Tuh dialog Nabi dari at-tahiyat. Gitu. Itu oleh-oleh dialog antara Nabi dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini ada kisahnya dalam kitab Dardir, bukan Dadir. Dardir ya riwayatnya. Jadi pertemuan Rasulullah kepada Allah sampai sekarang makanya dipakai di sholat terakhir yang 4 rakaat paling akhir ya, rakaat 17 ya, terakhir itu tasyahud akhir itu dipakai. Itulah lengkap pertemuan Allah Rasulullah kepada Allah itu dilukiskan dalam tayat akhir gitu. Jadi nengok kiri kanan ditanya ngapa sih nengok kiri kanan gitu, tahu kan sekarang ya ngapa sih nengok kiri kanan. Jadi Nabi Muhammad tadi mau ngobrol sama Allah kemarin asik, kagak ngeh ada orang-orang kiri kanan. Pas gitu rame-rame Allahumma sholli ala Muhammad, baru banyak assalamualaikum warahmatullah, baru gitu assalamualaikum warahmatullah gitu. Makanya kita akhirnya diniatkan waktu salam ke sebelah kanan niatkan buat mukminin di sebelah kanan, waktu salam ke sebelah kiri niatin buat mukminin sebelah kiri begitu. Karena Nabi waktu salam kanan lihat malaikat sebelah kanan, ke kiri lihat malaikat sebelah kiri. Ini tentang masalah sholawat Pak Jiniman ya, nggak apa-apa ya gitu ya, supaya tahu dikit. Hah? Iya repot, bukan ngaji jarang banget apa. Iya, Allah bersalawatnya begitu, bukan kayak kita, bukan Allahumma sholli ala, nyuruh Allah yang mana kan gitu ya. Kalau Allah nyuruh Allah, ya Allah berikan rahmat, lah Allah yang mana lagi nih? Jadi kalau Allah memberi salawat kepada Nabi, ucapannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan mikir Allah dan para malaikat bersolawat, bagaimana ya Allah soalnya kalau baca Allahumma sholli, lah nyuruh Allah yang mana? Kalau kita pas Allahumma sholli ya Allah beri rahmat, kita nyuruh Allah pas. Lah kalau Allah baca Allahumma sholli nyuruh Allah yang mana? Ada berapa Allah? Gitu. Maka ucapannya kalau Allah bersalawat ke Nabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu pun namanya sholawat, cuman sholawat Allah buat Rasulullah. Ya kalau kita Allahumma sholli ya macam-macam banyak lah. Udah ya, jadi hukumnya membaca sholawat menurut keterangan dalam kitab tafsir itu hukumnya fardu ain. Minimal yang fardunya setiap hari 24 kali, kena hari ini jumlah jamnya 24 jam, maka sholawatnya kewajibannya setiap hari 24 kali di luar sholawat yang dalam sholat. Kena yang dalam sholat mah itu satu paket perintahnya sama sholat itu, kita kan jelas itu perintahnya ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Lalu yang namanya sholawat itu bacaannya gimana? Ini
Kalau yang diajarkan Rasulullah, diajarkan waktu sahabat bertanya, turun perintah innallah itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa nusolli alaika, ya Rasulullah bagaimana caranya saya membaca sholawat kepadamu? Kata Nabi, kul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini aslinya. Makanya sekarang ada orang yang anti Sayyidina, karena memang aslinya begitu. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, aslinya sholawat yang diajarkan Rasulullah itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulama fikih mengatakan dalam sholat lebih afdol yang itu. Tuh, dalam sholat. Di luar sholat lebih afdol tambahin Sayyidina. Tuh ya, hukumnya kaitannya. Ini lagi dipetel dikit-dikit jadi iman, ente jangan rewel. Dalam sholat afdolnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, itu dalam sholat aslinya. Di luar sholat kita dalam zikir, tahlil atau sholawat biasa, afdolnya tambah Sayyidina. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di luar sholat. Itu ya. Ada ulama Imam Abil Hasan Asy-Syadzili mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu sholawatnya para malaikat sebelum Nabi dilahirkan. Jadi bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu disebutnya sholawat awaliyah, sholawat yang dibaca waktu Nabi Adam nikah. Jadi, waktu Nabi Adam nikah sama Ibu Hawa, mas kawinnya sholawat 10. Nah, ucapan sholawatnya yang itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sholawat awaliyah, sholawatnya para malaikat sebelum Nabi dilahirkan. Begitu Nabi sudah dilahirkan, maka ada sholawat akhiriyah, maka kena ben jogrok tambahin Sayyidina. Nah, Imam Abil Hasan kena ahli hikmah mengatakan kalau ngobatin pakai ngono Allahumma sholli ala Muhammad, jangan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalau pengobatan. Kalau lagi mimpi tahlil Sayyidina. Beda nih. Ini menurut Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, karena beliau memang rajanya ahli hikmah. Gitu. Jadi kalau ngobatin manjuran Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena itu sholawat paling tua. Gitu. Malaikat semua kenal sama sholawat itu mah tuh. Kalau tamin Sayyidina tuh ada malaikat nggak kenal. Tuh apa tuh suaranya? Begitu. Hah? Lah iya, kita kalau manggil file kita di komputer, kalau salah manggil nggak keluar kan? Gesek ATM salah pin ke keluar, kata ATM apaan tuh? Nggak kenal dia. Kalau pas, nah ini benar. Sholawat begitu. Kalau yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, malaikat tuh nggak asing itu. Begitu baca, nah ini benar sholawat nih. Kalau pakai ala Sayyidina Muhammad, apaan tuh? Begitu. Iya. Jadi salah dikit juga nyambung gitu. Makanya kalau buat pengobatan afdolnya pakai sholawat awaliyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu. Kalau sholat besar itu ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Tapi untuk khuruj minal khilaf ambil yang pasti yakin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu waktu sholat. Hah? Haji ini mau pendekan mulu. Iya, ini keterangan dalam kitab Sahih Bukhari ya. Jadi waktu sholat afdolnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Enggak pakai Sayyidina, afdolnya. Kalau kita pakai Sayyidina ada khilafiyah, ada yang bilang sah, ada yang bilang batal. Gitu. Supaya enggak ragu-ragu pada ribut, udah Sayyidina aja deh, Allahumma Muhammad aja dah, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu aslinya sholawat itu, yang Sayyidina tambahan. Nah, kalau kita orang-orang Imam Syafi'i ya, kata Imam Syafi'i dalam sholat juga nggak ada tuntunan aslinya sholat itu.
Ya Sayyidina nggak ada. Tapi yang jelas kita ada hadis Nabi alaikum bisyada. Biasakan kamu mengucapkan Sayyidina gitu ya. Jadi kita baca di luar sholat Sayyidina, di dalam sholat supaya khilafnya keluar. Nggak pakai khilafiyah lagi kita. Sekarang kan banyak banget khilafiyah bang. Itu dimasalahin. Kagak sah tuh. Yang kagak sholat ngedurusin. Sama juga orang nikah siri diomongin mau dipenjara. Yang berzina tiap malam dibiarin. Itu. Nah, jadi itu masalah sholawat ya dalam sholat. Yang mana abdolnya menurut kitab-kitab tafsir dan kitab hadis mengatakan dalam sholat khususnya abdolnya sholawat awaliyah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Tapi dalam masalah keseharian kita bersolawat kepada Nabi, abdolnya ditambah Sayyidina. Begitu juga kalau pengobatan baca sholawatnya sholawat awaliyah. Karena itu sholawat para malaikat gitu. Jadi jangan bingung lagi besok ada yang ribut Sayyidina, nggak boleh Sayyidina. Ya gue tahu gitu, gue tahu karena mudah. Kemarin gue tahu berdiri aja, gue tahu kagak bisa Sayyidina karena begitu udah. Ya. Kalau yang ala Muhammad itu malaikat, gue kan bukan malaikat, gue mah gitu. Asal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, lu malaikat berarti. Gitu. Kalau gue mau manusia, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad begitu. Nah, kalau malaikat orang nyebut Muhammad bukan golongan dia, gitu. Dan Muhammad aja cukup dia mah. Kalau kita orang golongan kita pakai saya tambah lah Sayyidina penghulu kita. Kalau malaikat mah penghulu kami, bukan dia bukan penghulunya, orang dia malaikat. Itu kan Nabi Muhammad kan bahasa kita, bahasa manusia. Malaikat enggak pakai Sayyidina, orang bukan penghulunya dia. Itu tentang bahasan masalah sholawat. Tanya nggak usah sebut? Nggak lewat ya. Terus Romano obat ngomong sariawan. Wala alihi, kemudian sholawat itu mudah-mudahan dicurahkan pada keluarganya. Sekarang bahasan keluarganya lagi nih. Karena kita ngeliat orang Arab mancung untuk keluarga Nabi aja udah nih. Asal mancungan dikit, sibtu Rasul. Ya enggak semuanya gitu. Saya baca dalam kitab ada suatu kitab namanya Majmu'ah. Asal mulanya orang Yaman ada 3 golongan. Tuh. Kita memang suka ke Yaman juga gitu naik motor. Orang Arab di Yaman ada 3 kelompok. Ada kaum Alawiyin, itu memang sibtu Rasul. Ya, ada Alawiyin, ada lagi Qabilin namanya, Qabilah, bukan Qobili ya. Ada Alawi, ada Qobili, ada Askari, 3 golongan. Nah, yang cuci Rasul ini awalnya dari Mekah pindah ke Iran. Karena di Iran banyakkan orang-orang Syiah, begitu ada gejolak politik, akhirnya orang Syiahnya diusir sampai ke Yaman. Nah, di Yaman itu yang paling dahulu ada namanya kaum Bapadol. Bapadol itu pertama kali yang menerima orang-orang dari Iran datang ke Yaman, namanya bahasa itu Bapadol ya, ada Arab Bapadol. Jadi kalau yang bukan Habib itu biasanya seperti Al-Katiri ya, Ba'bud itu bukan Habib itu. Nanti saya ada 17 nama kabilah Arab yang bukan Habaib. Sungkar ya, Albar masih Arab, Habaib Albar. Sungkar itu, Al-Katiri macam-macam itu ada. Ya. Jadi ada 17 nama kabilah yang berasal dari Yaman, bukan dari cucunya Rasulullah. Jangan asal mancung langsung kepet ciumin gitu. Ada sejarahnya. Nah, ada yang masa Qobili itu memang asli orang Yaman. Arab juga Yaman asli. Jadi ada Alawi, ada Qobili, ada Askari. Nah, Askari itu bukan Arab dari Alawi, tapi memang pasukan perang dari Qobili itu, Yaman asli. Gitu. Sama mancungnya. Saya udah tulis itu, saya lupa bawa. Jadi keluarga Nabi ialah itu ya, yang termasuk Bani Hashim dan Banil Muttalib, yang dirangkum dua-duanya Al-Hasani dan Al-Husaini. Al-Hasani itu banyaknya di Maroko, di Tunis, Sudan ya, itu Al-Hasani.
Yang di Yaman itu kebanyakan Al-Husaini. Nah kayak Mbah Priuk itu orang Sudan, bukan orang Yaman, kena Al-Hasani. Asgab ya, Al-Haddad. Jadi ada dua Sibtu Rasul, ada Al-Hasani, ada Al-Husaini. Kena cucu Nabi dua, Sayyidina Hasan dan itu Al-Hasan Sumal Husain ya. Nah Hasan itu yang banyak di Maroko, Tunis dan Sudan. Kemudian yang kebanyakan di Yaman adalah dari Husain gitu ya. Ada di Jawa namanya Husain Bawapi, pimpinan orkes dangdut. Ya, Husain Bawapi. Iya. Ada Umar Al-Katiri ya. Nah, kayak pemimpin Gambos Al-Jihad namanya Umar Al-Katiri. Itu bukan habaib. Itu rombongan dari Kobili. Kan kita kenal ya, orkes Gambus Al-Jihad Al-Badar pimpinan Umar Al-Katiri ya. Haji Liman kagak ingetin diem. Bukan Al-Katiri, Al-Katiri, Katiri. Ya, ini jadi kita tahu kagak kualat kalau yang rombongan Kobilih mah. Kalau Alawi itu yang sekarang memang yang Al-Hasani, Al-Husaini bercabang lagi banyak ya. Al-Haddad yang paling tingginya Al-Atos. Di bawahan Al-Idrus, As-Segaf, yang paling macan-macannya. Biasanya kalau Al-Atos itulah yang orang alim-alim. Makanya ampe ratibnya pun lebih tinggi ratib Al-Atos ketimbang ratib Al-Haddad. Orang-orang Arab jarang pakai ratib Al-Haddad, banyakannya Al-Atos. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin itu ya. Itu jadi ampe ratibnya pun lebih tinggi ratib Al-Atos ketimbang ratib Al-Haddad. Karena kita orang-orang Betawi torekotnya torekot Alawiyah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka kemana-mana ratibnya Al-Haddad. Tapi orang Arab karena mereka memang torekotnya torekot Baros, bukan Baros Malimping, Malimping aja Pak. Abdurrahman Baros, orang-orang Arab biasanya ratibnya ratib Abdurrahman Baros gitu ya. Sama kayak kita orang-orang Jawa Timur, Jawa Tengah kalau baca menakib Syekh Abdul Qadir. Orang Betawi rata-rata Syekh Muhammad Saman. Karena torekotnya torekot Samaniyah. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur torekotnya Qadiriyah wa Naksabandiyah. Jadi silahkan aja suka-suka gitu ya. Kita ratibnya ratib Al-Haddad, torekotnya torekot Samaniyah. Tapi cuma baca menakibnya doang. Torekotnya tahu enggak gitu. Jadi kalau kata saya sih jangan cuma baca buku manakibnya, tapi ikutin torekotnya, itu yang barokah. Biar dibaca 7 juta kali kayak cuma baca manakib doang kagak barokah. Tapi yang baca ikutin bagaimana torekotnya, apa wiridannya, itu yang barokah gitu. Ini ya, jadi sekedar pengenalan aja. Jadi habaib itu yang termasuk habaib adalah turunan Al-Hasan wal Husain gitu ya. Hah? Enggak setiap orang Arab enggak. Bedanya makanya kalau orang Arab itu biasanya Sayyid, kalau orang yang Alawi namanya Habib, itu bedakannya. Gitu ya. Jadi alihi wasohbihi dan sahabat-sahabatnya. Para sahabat ialah orang yang hidup sezaman sama Nabi dan beriman. Jadi orang-orang yang hidupnya sezaman sama Nabi serta beriman kepada Nabi itulah sahabat. Biar sezaman, kalau nggak beriman kayak pamannya Abi Jahal, Abi Lahab, tidak disebut sahabat. Abu Jahal radhiyallahu anhu kagak bang, disebut mentang-mentang dia pamannya, bukan sahabat lagi, pamannya nggak ada. Abu Jahal radhiyallahu anhu nggak. Jadi yang disebut sahabat ialah orang yang hidupnya sezaman dengan Nabi dan pernah ketemu Nabi serta beriman kepadanya, itulah sahabat Nabi gitu ya. Kalau kita bukan sahabat lagi karena kita enggak sezaman dengan Nabi. Itu sahabat yang dijuluki dalam Al-Quran, inilah termasuk
orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, ya. Jadi sahabat orang was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqunas sabiqun artinya orang yang paling dahulu itu para sahabat. Makanya waktu saya baca dalam sebuah hadis, ada nanti penghuni surga itu semua jumlahnya ada 4.757.000-an lah yang masuk surga itu dari umat Nabi Muhammad. 4.700.000, dikit banget. Hah? Hah? 4.700.000 itu sulatum minal awalin. 60% dari kaum sahabat, tabiin, tabiin itu 60% sono diambil dominasi dia doang. Wa qalilum minal akhirin, yang belakangan mah dikit banget. Katakanlah 5 juta yang masuk surga itu diambil 70% dari para sahabat dan tabiin. Jadi sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Begitu sudah abad ke-6 namanya akhirin. Itu jumlahnya dari abad ke-6 sampai ke abad 14 yang masuk surga. Kalau dia 3.500.000, kita paling 1 juta rame-rame. Itu keterangan dalam surah Waqiah kan? Tulatum minal awalina wa qalilum minal akhirin. Bayangin aja kalau kita sekarang kita tanya, yakin mau surga? Udah kan gitu. Iya, jadi sudah didominasi oleh sahabat, tabiin dan tabiin. Tinggal sisanya kita mah qalilum minal akhirin. Keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub, sekarang tiap 100 tahun yang masuk surga cuma 500 orang. Setiap 100 tahun yang masuk surga 500 orang. 100 tahun. Ini dia semua nih. Setiap 100 tahun yang masuk surga itu cuma 500 orang. Sekarang di Pondok Kelapa berapa ribu? Itu sedunia 500 yang masuk. Yang kagak ngalamin ditambus dulu, maksudnya gitu. Yang langsung dari kuburan pada masa langsung masuk surga cuma 500 setiap 100 tahun. Jadi yang lulus tanpa syarat cuma 500 per 100 tahun di dunia. Hah? Ya, yang lulus tanpa syarat gitu. Kan kita segini banyak kok dalam hati kita, gue mah biarin dah dibakar dulu kayak kan gitu. 8 kalau kita reken-reken dari pagi sampai sekarang udah mana banyak dosa yang masalah kan begitu. Kalau ngaku mau malu, ngitung deh kan berani kita. Ya, dalam kitab Tanwirul Qulub tentang penghuni surga, pertama diambil surah Waqiah, sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. 70% didominasi sahabat, tabiin, tabiin sampai abad ke-6. Dari abad ke-6 sini namanya udah akhirin, ulama mutakhirin. Nah, wa qalilum minal akhirin. Jadi banyakan 6 tahun duluan, 600 tahun duluan sama sekarang udah 14 abad gitu. Makanya kita mau tahu tinggal di mana gitu. Hah? Ya lewat proses dulu kon, itu susahnya kita. Ya, yang maunya kita kan bi ghairi hisab, yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Ya macam kita mah kan emang STMJ, salat tekun, maksiat getol. Hampir sama banyaknya maksiat apa-apanya. Ya cuman gitu giliran pakai ada PAW politik nih, pergantian antar waktu. Iya, diangkat, ya bersihkan, ya tergantung vonis ya dah. Ada yang 2 tahun, 5 tahun, 17 tahun, lama-lama dah.
Ya terakhir ya Mas Gufron. Gitu ya. Jadi kita semua nih ya harapan kita mudah-mudahan meskipun akan disiksa dulu bisa masuk. Asal husnul khotimah aja. Meskipun mampir dulu kayak ada harapan. Tapi kalau sul khotimah enggak ada harapan sama sekali kan. Udah lebih gitu ya. Ini sahabat ya. Jadi sahabat Nabi termasuk as-sabiqunal awwalun ya. Dalam surah Al-Mutaffifin ya. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Yashhaduhul muqarrabun. Itu ada ya asal itu. Kalau kita mah udah jauh dah. Jadi pakai ada biwari sama kelihatannya jarang. Sekarang kita hitung aja, kemarin di Banten ada Buya Dumyati, Buya Bustomi, di Tasik ada Aba Anom, di Jawa Tengah, ya itu di Jawa aja paling 4 kan gitu. Iya bener juga gitu, kalau cuma 500 di Jawa aja, di Banten Buya Dumyati, Buya Bustomi. Sekarang kayak Mupasir atau kan udah meninggal. Banten kan di Banten Mupasir. Di sini mah mana? Iya, ke Tasik ada masih Aba Anom, udah masih tua banget, udah uzur. Kita bisa hitung sekarang ya Romana benar-benar bergere hisab. Ustaz Guntur kan, saya guru hisab. Boleh nggak? Hah? Lah iya hitung aja di Banten sekarang kayak mau pasir doang. Yang namanya emang kagak tapi doyan sama dunia udah. Begitu. Bener ya. Lah masa yang ngarang kita bohong apa jadi mah? Iya, jadi setiap 100 tahun yang masuk surga biwari hisab itu hanya 500 orang. Itu kan orang penduduk dunia sekarang katanya 5 miliar sekian ya. Jadi bangku 500 diperebutkan 5 miliar orang. Ente gak punya modal, ilok dapet. Gitu. Yang disiapkan bangkunya cuma 500 bangku, yang ngerebutin 5 miliar. Nah, kalau kita kurang-kurang banyak amal kita, mau pakai apa modalnya? Iya. Sholatan wa salaman daimaini bidawamillahil malikid dayan, sebagai sholawat dan salam yang kedua-duanya lestari selama-lamanya. Ini kalau baca sholawat begitu, baca sholawat yang paling ujungnya begini banyak, bagus nih, kayak sholawat kamilah, kita bacanya sekali pahalanya pengen seumur hidup baca. Ada sholawat kamilah yang pakai ada fi kulilam hati wana pasin itu ya, kayak tasbih aja itu kita baca. Kata Nabi pernah ada istrinya namanya Umi Hani, Umi pada lupa. Nabi mau berangkat sholat subuh ke masjid, dia udah mulai tasbih. Sampai Nabi pulang masjid lagi, ayo muter tasbih. Dipegang kepala sama Nabi ya. Ya Ummah Hani, lau kulti subhanallah wa bihamdihi adada mulkillah lakafaiti. Lu baca tasbih dari gua mau pergi sampai mau pulang, lagi monyong-monyong. Andai kata ucapkan subhanallah wa bihamdihi, terus ada makhlukatnya atau ada khalqillah, udah cukup. Jadi kita baca gitu, subhanallah wa bihamdihi adada khalqillah. Itu jumlahnya kita baca tasbih seolah-olah sejumlah bilangan makhluk hamba Allah. Hah? Kalau sholat kan ada dama bi'ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Ada sholat gitu ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Rasulillah dulu bang. Wa ala ali sayyidina Muhammad habibillah adada ma bi'ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Sekali sholawat dapat pahala sebanyak makhluk-makhluk Allah.
sekali baca. Itu kan ada contohnya kalau kita sami Allahu liman hamidah. Apa baca terus? Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, untuk kamu segala puji, mil as-samawati, sepenuh langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi, wa mil amasita, semau ludah. Ya kan? Wa mil amasita, semau ludah, terserah. Itu kita baca cuman sami Allah hamidah, pahalanya penuh langit, penuh bumi. Kena kita minta mil as-samawati wa mil al-arda, minta ya Allah saya baca alhamdulillah sepenuh langit dan bumi. Allah mah enggak pelit, dikasih. Jadi kalau baca sholawat kayak baca tasbih kayak ujungnya tambahin subhanallah bihamdihil azim adada khalqillah, itu aja subhanallah bihamdihil azim subhanallah khalqillah. Sekali aja udah sama banyaknya sama makhluk Allah. Rayap aja banyak, tambah raron, tambah semut, terang-rang, banyak banget udah. Ya sekali ngucap banyak pahalanya. Ini kan ada nih sholatan wa salaman daima ini, maka pilih kalau bersolawat yang ada pakai fi kulli lamhatin wa nafasinnya, supaya satu kali baca pahalanya segono. Nanti pas kita mati kan, ya Allah ini banyak amat pahala sholawat saya, pan lu ngucap gitu kan, fi kulli lamhatin wa nafasin, sebanyak kedipan mata saya, sebanyak embusan napas saya, kan begitu. Udah berapa kali kita napas setiap hari gitu. Segitu banyaknya tuh. Tambah lagi belum maklumilak kan, semua yang kamu ketahui lah apa aja udah. Jadi ulama-ulama hikmah mengajarkan pendek ucapannya, gede pahalanya. Itu yang begitu kejar. Makanya orang Banten kek, orang Tasik kek, sholawat kamilah buat gacoan itu. Ini orang Banten ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhal qadwatan, terus sholatan daimatan, ya itu ada itu tuh fi kulli hatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Itu bacanya sekali pahalanya segono. Ya, apalagi pakai tambahin bidawamillahil malikid dayan, selama Allah masih ada. Ya mau Allah kapan kagaknya. Jadi tiap hari kita bersolawat tuh baca solawat terus terulang-ulang. Nah, kayak kita fotokopi atau ngeprint, tinggal nyebutin berapa kan? 100 lembar, udah sret. Ya gitu sholawat sebanyak selama Allah ada, terus sret terus buat terus. Ya ketua ngeprint tahu kan ya? Iya tinggal nyebutin berapa, kayak ngisi bensin kan berapa, 100 liter, tinggal pencet 100, udah nyebutin 100 dolar. Begitu sholawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina sejuta, ya sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 juta, kata malaikat, lu pinter toh ngaji di mana lu? Gitu. Itu. Jadi sama kayak kita fotokopi, kayak kita ngeprint, kayak kita ngebensin itu sekali colok berapa keluarnya segitu. Tinggal nyebutin. Makanya kalau kita baca doa hatam Quran wa bi kulli harfin alfa gitu. Satu hurufnya supaya dapat pahala 1 juta. Itu udah ada ajarannya. Dan pada waktu sholat itu nanti mil as-samawati wa mil al-ardi ada. Jadi bukan ngarang-ngarang, memang ada aturannya. Jadi bertasbih, ya Allah saya baca tasbih 1 juta, itu bacanya 1 juta aja. Apalagi selama-lamanya sampai Allah masih ada Allah, ya terus aja sret, malah ngalir terus. Gitu. Kata malaikat itu banyak Allah terjaga. Iya. Iyalah cukup ya, saya rasa kalau ditanya kita ucap Fatihah. Tadi sekedar masalah sholawat sudah kita bahas, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Banyak-banyak sholawat agar dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.